Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan ar-rahimir rahman khalaqal insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati waz zaman wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى مر الزمان. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الأحباء، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Ma'asyiral ahibba, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, di atas mimbar ini, khatib ingin mengajak khusus untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita introspeksi kembali diri kita. Mari sama-sama kita kuatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Takwa dengan menjauhi segala kemaksiatan kepada kita. Takwa dengan mempersiapkan kehidupan dunia kita untuk kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya akan kita tempati kelak. Maka hanya dengan bekal takwa, bekal terbaik kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahibba, dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab Nasaihul Ibad Isti'dadi ila Yaumil Ma'ad, ada bab namanya bab rubaiyah. Seorang ulama menaruh dalam bab tersebut satu nasihat. Kata beliau, yastaqbilu ibnu Adam arba'a nahwa. Kita, anak Adam, manusia, kelak akan bertemu dengan 4 hal yang akan nahabat, yang mencabut, yang akan kita hadapi, mencabut, mengambil sesuatu dari kehidupan kita dengan amat sangat kuat. Ayyakhudhu biquwwah. Yang pertama, kata ulama tersebut, yantahibu malakul mauti ruhahu. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sepunya pangkat apapun kita, ketika malaikat maut sudah berada di hadapan kita, maka dia akan mengambil nyawa kita, mengambil roh kita dengan amat sangat kuat. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan, Nabi Allah Ibrahim menggambarkan bagaimana sakitnya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dalam riwayatnya digambarkan bagaikan tusuk sate yang dimasukkan ke daging seseorang kemudian dicabut dengan cara paksa. Itu gambaran sang Khalilullah, sang kekasihnya Allah, sang kesayangannya Allah, Nabi Allah Ibrahim. Lalu bagaimana dengan kita? Tapi ternyata Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemberi rahmat, Allah itu sayang betul terhadap hambanya. Dalam satu firman-Nya Allah kasih obatnya, dalam satu firman-Nya Allah kasih solusinya. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Kita tahu sakaratul maut itu sakit, kita tahu sakaratul maut itu berat, kita tahu ketika ada di hadapan kita malaikat maut, kita nggak bisa menghindar. Tapi kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah, orang-orang yang selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, istiqamah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata para mufassir, indal maut, ketika orang tersebut meninggal dunia, ketika orang tersebut wafat, ketika orang tersebut dihadapkan dengan malaikat maut, Allah turunin juga malaikat rahmatnya kepada orang tersebut. Allah turunkan malaikat yang penuh dengan kasih sayang di hadapan orang tersebut. Lalu kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu bilang di hadapan kita semua yang istiqamah, di hadapan kita semua yang beriman kepada Allah, istiqamahmu menurunkan aku sehingga Allah perintahkan aku turun di hadapanmu dan membisikkan kepadamu bahwa tempatmu, kabar gembira untukmu, dikasih gambaran bahwa tempatmu kelak ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit sakaratul maut, tapi dengan kabar gembira tersebut, sakit itu diliputi dengan kegembiraan. Seakan-akan ketika kita sedang sakit dijenguk oleh orang yang kita cintai. Sakit tapi kita gembira. Sakit tapi kita menunggu kapan sampai ke surganya Allah. Sakit tapi kita diliputi dengan kegembiraan yang Allah gambarkan, yang Allah kabarkan melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya istiqamah kita, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa yantahibud dudu jismah, kelak setelah kita diambil nyawanya oleh malaikat maut, kita dikuburkan. Di luasnya cuma 1 kali 2. Ketika di alam kubur akan ada yang mengambil paksa badan kita. Hewan-hewan yang ada di alam kubur makanin tuh badan kita dengan paksa. Dan itu sakitnya bukan main. Dan itu pedihnya bukan main. Tapi Allah kasih solusi lagi. Kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang menjaga betul rasa cintanya kepada Allah, yang dia lakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh ketika di dunia, orang tersebut hakikatnya enggak mati, kata Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang tersebut hidup di sisi Allah. Orang tersebut diberi rezeki, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, seorang ulama besar namanya Isa Al-Bainuni. Kerjaannya baca salawat tak henti, satu amal kebaikan. Dia selalu baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1943 beliau dimimpi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku sudah menyiapkan satu tempat khusus untukmu. Akhirnya beliau ziarah ke makam baginda Rasul, umrah kemudian ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia datang sampai hari ketiga. Setelah dia mengunjungi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sakit. Hatta maradul maut, sampai dia mati. Dikuburkanlah di pemakaman Baqi. Di pemakaman Makla Baqi, kalau sudah bertahun-tahun jasad itu diangkat. Kalau tersisa tulang diangkat, dipindahkan. Tapi kalau jasadnya masih utuh dibiarkan di situ. Ulama ini dari kota Aleppo ini, dari kota Suriah ini, Syekh Isa Al-Bainuni ini, ketika digali pemakamannya setelah bertahun-tahun kemudian, itu tubuhnya masih utuh. Gak ada sedikit pun yang hilang dari tubuhnya. Bahkan kain kafannya masih utuh. Gak ada yang dimakan sedikit pun oleh benda-benda yang ada di alam kubur tersebut. Dilacak, ini siapa? Oh, dia adalah Isa Al-Bainuni, orang Aleppo, Suriah. Ulama besar dari sana. Dan ternyata sebelum beliau meninggal, beliau menulis satu karangan begitu indah.
Kata beliau, jasadun tumkinu hubba ahmada fihi, wallahi innal arda la tubli. Sebelum beliau meninggal, murid-muridnya itu mendengar syair yang beliau dengungkan kepada murid-murid. Kata beliau, ada jasad yang di dalam dirinya ada rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innal arda la tubli. Itu bumi enggak akan pernah sedikit pun nyakitin orang tersebut. Dan itu kejadian langsung. Kita bisa baca, kita bisa searching, kita bisa cari, itu ada jelas. Banyak yang menyaksikan hal tersebut. Fa kaifa yublihi turab? Bagaimana mungkin bumi menghancurkan tubuh orang tersebut? Wa qalbuhu fi hubbihi wa madhuhu fihi. Di dalam hati orang tersebut ada rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun cinta terhadap orang tersebut. Wa madhuhu fihi, mulutnya selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aksir alaihi salat, innahu nurun fi qabrika indama ta'wi. Perbanyak salawat kepadamu, perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi cahaya kita kelak di alam kubur kita. Ini setingkat, sedikit, sekelumit amal kebaikan yang dilakukan oleh Sa'id Bainuni. Dia tidak pernah lepas membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tubuh kita itu bisa saja hancur dalam bertahun-tahun ketika di alam kubur kita. Tapi Allah jaga dia. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa? Karena orang tersebut cinta kepada baginda Rasul, sehingga menyebabkan Allah cinta terhadap orang tersebut. Karena itu, ya khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita kuatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melakukan istiqamah kepada Allah, laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak sesuatu yang berat yang akan kita hadapi, yang mungkin kita tidak mampu, akan datang pertolongan Allah kepada kita. Mungkin melalui malaikat-malaikatnya Allah, mungkin melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menemani kita di alam kubur kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'ahu ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani, amma ba'd. Wa ya ibadallah wa ya ayyuhal ahibba, ittaqullah thumma ittaqullah wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, hafizu ala ta'ati wa intabu ala ma nahaytukum wa zajjal. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين لأصحاب الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا وأولادنا وأحبابنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضيق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.